Dan kita akan panggilkan kelompok keempat. Ini dia Alifah, Musa, dan Kaisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di hadapan kita ada Alifah, 7 tahun, Teluk Kuantan, 5 juz. Assalamualaikum. Musa, 8 tahun, Karawang, 5 juz. Assalamualaikum. Dan Kaisa, 10 tahun, Bogor, 10 juz. Assalamualaikum. Kasih tepuk tangan semangat untuk mereka. Oke, adik-adik, kita akan mulai ya. Kita lihat ke belakang. Ada beberapa buku yang bisa kalian pilih. Yang bisa dipilih tersisa buku nomor 2, 3, 4, dan 6. Mau pilih buku nomor berapa? Ayo. 3. Oke, 3. Buku nomor 3 isinya adalah domba. Wah, Kak Irfan di rumah ada domba loh. Namanya Molly sama Panda. Dari gambar domba ini, ayo cari beberapa gambar bisa diambil. Apa ada hubungannya dan domba? Silakan cari. Kemudian ini Quran surat Al-Kautsar ayat 2 ya? Iya. Betul. Dengan itu apa, gambar apa itu? Salat Idul Adha. Oh, sholat Idul Adha. Ya. Kira Idul Fitri ya, pesanan Idul Fitri. Yuk silakan kembali ke tempat. Di sana ada tulisan Nabi Ismail, kemudian ada Quran surat Al-Kautsar ayat 2 dan juga sholat Idul Adha. Menurut kalian ada hubungannya dengan gambar domba yang tadi kita lihat? Silakan ceritakan mengenai kisah Nabi Ismail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kelompok kami akan menceritakan tentang Nabi Ismail. Kisah Nabi Ismail bermula dari Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya, yaitu Nabi Ismail. Nabi Ibrahim menyampaikan perintah tersebut kepada Nabi Ismail alaihi salam. Dengan penuh ikhlas, Nabi Ismail pun menyetujui perintah tersebut dan berkata, "Wahai ayah, lakukanlah apa yang Allah perintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku sebagai orang yang sabar." Lalu saat Nabi Ibrahim akan menyembelih anaknya, tiba-tiba Allah menggantikan Nabi Ismail dengan seekor domba yang sangat gemuk. Kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Kisah tentang ibadah kurban. Perintah ibadah kurban diabadikan dalam surah Al-Kautsar ayat 2. Maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Sholat Idul Adha yang kita lakukan setiap tahun merupakan keteladanan dari Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam dalam melakukan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah kurban merupakan simbol dari pengorbanan, ketaatan, dan kepedulian antar sesama. Hewan yang disembelih seperti domba itu merupakan tanda rasa syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian cerita dari kami tentang Nabi Ismail. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kisah Nabi Ismail. Abi Amir Faisal Fat. Luar biasa cara berceritanya, penuh semangat. Abi Amir suka banget dengan kamu bercerita dan kamu menguasai materi, luar biasa. Nah, biasanya para jemaah umroh kalau sudah sampai di Mina itu diajak berhenti sejenak, lalu kemudian diajak untuk melihat ada sebuah tugu di puncak di sebuah bukit di Mina. Nah, disitulah kemudian para ustadz menceritakan pada jemaahnya, itulah tugu tempat disembelihnya Nabi Ismail alaihissalam langsung oleh Allah diganti dengan domba. Ini Kak Irfan rahasia pengorbanan itu. Dan ini rahasia kehambaan itu. Boleh tepuk tangan untuk Abi. Terima kasih Abi Amir Faisal Fat. Dan berikutnya tantangan selanjutnya sambung ayat. Apakah kalian sudah siap? Insya Allah siap. Insya Allah mereka sudah siap.
Akil silakan. Alifah, sambungkan ayat yang saya baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa awfu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wa la tashtaru bi ayati thamanan qalila wa iyaya fattaqun. Cukup. Selanjutnya Musa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'an wa la yuqbalu minha 'adlun wa la tanfa'uha syafa'atun wa la hum yunsarun. Cukup. Kaisar. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dhallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Kulu min thayyibati ma razaqnakum wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun. Cukup. Shadaqallahul azim.
Allahumma rahmna bil Quran. Alifa, Musa dan Kaisa. Ayo silakan geser ke kanan sedikit. Dan kita sambut juga nih kelompok ketiga. Ayo bergabung juga Hamzah, Naswa dan Alicia. Nah, Oke, Dewan Juri. Tadi kalau dari sisi cerita sudah dikomentari oleh Abi Amir langsung juga. Bagaimana dari sisi bacaan? Silakan Kak Nabila. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Dari segi bacaan, yang pertama Hamzah, ada perlu diperhatikan oleh Hamzah adalah harf ra. Ya, kadang-kadang harf ra-nya kurang jelas. Ila fir'auna juga tadi harf ra di sini kurang jelas. Butuh fokus saja dan istiqamah dalam pelafalan harf ra, mana yang tebal dan mana yang tipis ya. Berikut untuk Nashwa. Nashwa tadi dari segi penampilan sedikit ragu-ragu gitu ya. Perhatikan ta'awudz, karena ta'awudz dan basmalah adalah kunci dari awal bacaan kita. Kalau awalnya istilahnya kuncinya sudah salah, ya maka nanti kesalahan itu akan ke bawah dalam bacaan kita. Misalnya tadi ada harful kha yang tadinya kemarin tidak ada salah dalam pelafalan tersebut, jadi kha-nya hilang suaranya. Juga harfuz zai wala tazidi juga tadi hilang suara harfuz zai. Berikutnya buat Alicia, yang pertama thumma takhadhtum harfal kha di sini tadi kurang tebal. Begitu juga wa antum zalimun tadi dha, ya dha dibacanya dha. Baik, berikutnya kita ke Alifa, sama ya perlu perhatikan ta'awudz ya, cara ta'awudz jangan sampai mengaret-ngaret ya. Tadi ada sedikit mengaret-ngaret di awal. Musa, untuk bacaan Musa hari ini yang pertama ketika melafalkan harf shin, ketika ta'awudz ya tadi kurang jelas ya. Ketika membaca Ar-Rahman, suara haknya juga kurang jelas. Sama terakhir tadi ketika membaca yauma la tajzi nafsun an nafsin syai'a ya, tadi waqaf syai'a, enggak boleh waqaf pada hamzah ya. Jadi syai'a dilepas. Berikutnya ada Kaisa, tadi ketika ta'awudz ya, billahi ya, billahi ya. Jadi kemarin kita sudah belajar bagaimana cara pelafalan harf lam harus dilebarkan. Satu lagi buat Kaisa adalah walakin kanu anfusahum yadhlimun. Enggak boleh yadhlimun. Yadhlimun, suara dha-nya tetap ngalir baru masuk ke suara harf lam, yadhlimun, seperti itu ya. Terima kasih Kak Nabila Abdurrahim. Boleh tepuk tangan. Ilmu selalu ada setiap harinya dari Kak Nabila. Ustadz Bendri silakan. Semua penampilan menunjukkan bahwa ada semangat dari teman-teman cilik ini untuk menceritakan terutama tadi kisah-kisah Nabi ya. Ada sedikit tadi Nashwa kalau tidak salah yang kebingungan, lupa ya ketika berkaitan dengan Nabi Yunus tadi ya. Tapi poinnya sebenarnya begini, nanti pada saat sudah memahami tentang mengetahui ceritanya bagaimana, mungkin memang penting untuk nanti bunda atau ayahnya bertanya supaya cerita itu benar-benar dipahami secara utuh, atau mungkin saling bertanya gitu. Berkaitan dengan hal itu mereka punya yang namanya kesadaran ketika tiba-tiba hafalan lupa, mereka bercerita sesuai dengan bahasa mereka, dan itu lebih natural dan itu lebih pas untuk mereka gitu. Oke, itu saja. Terima kasih Ustadz Bendri. Tepuk tangan dong untuk Ustadz Bendri itu.